Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Pak Marwarar, ini kalau kita bicara soal apa namanya, tadi kan ada pertimbangan-pertimbangan. Setelah pertimbangan, apalagi nanti yang akan dibacakan Pak Marwarar biasanya? Nah, kalau sudah habis pertimbangan semua untuk mengkaji, mengevaluasi seluruh dalil pemohon, nanti dia akan sampai kepada bagian konklusi. Konklusi? Konklusi itu akan membuat, pertama ya betul ada tadi dibahas itu legal standing dari Prabowo untuk menggugat ada gitu kan. Yeah. Jadi kemudian eksepsi daripada termohon atau pihak terkait juga ditolak, yaitu menyangkut soal standing itu juga tadi kan. Dan baru nanti kepada pokok perkara dia akan mengatakan bahwa permohonan pemohon, dalil pemohon tidak terbukti. Menolak permohonan pemohon, kira-kira begitu nanti bunyinya ini. Nah, ini kalau kita bicara soal konklusi, apakah intinya hanya menolak gugatan atau mengabulkan gugatan atau bagaimana nantinya? Ini apakah memang semua kecurangan yang dituduhkan itu artinya tidak ada atau kecurangan itu memang ada, tapi karena dianggap tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilu, maka dinyatakan ada tapi permohonan ditolak atau bagaimana sebetulnya? Kalau saya meramalkan sejauh ini tadi yang saya baca sampai bagian mungkin pembacaan bagian pertimbangan keempat itu, bahwa nanti akan permohonan ditolak, tetapi ada juga kemungkinan nanti di pertimbangan itu akan diakui beberapa penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Katakanlah di beberapa daerah yang ada. Tetapi tadi dia sudah mengatakan bahwa untuk tiap pelanggaran itu ada forumnya, ya kan? Kalau ada pelanggaran misalnya mengenai DPKP TV kan dia katakan, atau DPT tadi kalau yang salah itu sudah ada forumnya itu. Jadi dia bottom up sifatnya, dan kalau ada kesalahan itu ditentukan oleh KPU, tadinya itu kesalahannya adalah tingkat bawah, tidak sekarang dipermasalahkan. Juga kalau ada pelanggaran itu yang bersifat pidana itu di kepolisian melalui Gakumdu tadi sudah dia bahas juga mengenai itu. Jadi nanti menurut saya kalaupun nanti ada kemungkinan ada beberapa daerah yang dikatakannya memang sesuai dengan dalil ada pelanggaran, tetapi tentu kalau saya lihat itu bahwa angka yang dihitung tadi 133 juta itu dipergunakan secara bersama-sama, dugaan saya tidak relevan untuk merubah secara signifikan. Kalaupun ada, dan juga tidak bisa dibuktikan. Itu tadi tidak ada detailnya katanya kan. Nah, itu sudah bisa, ini hanya ramalan sementara tetapi isi pokoknya akan ditolak. Artinya isi pokoknya ditolak, tapi memang mungkin MK menyatakan bahwa memang ada beberapa hal yang apa namanya tidak sesuai dengan aturan. Ya, nanti di bagian akhir dari pertimbangan sebelum kesimpulan barangkali dia akan mengungkapkan. Kalau di kalangan hakim Mahkamah Konstitusi dulu kita sebutkan itu ada message atau SMS kepada penyelenggara pemilu, kepada DPR untuk memperbaiki peraturan-peraturan yang ada dan lain sebagainya. Tapi itu hanya semacam saja, apa namanya, pesan-pesan untuk memberikan penilaian terhadap kondisi atau penyelenggara atau pembuat undang-undang. Kalau menurut Pak Marwarar sendiri itu apa namanya, perbaikan-perbaikan undang-undang seperti apa yang mungkin akan dilakukan dari apa yang sudah disampaikan oleh para hakim MK tadi? Tadi yang paling utama yang saya masih dengar itu bahwa soal DPKTB, DPTB dan DPK itu sebenarnya merupakan suatu penjabaran dari keputusan dari Mahkamah Konstitusi tahun 2009 tentang bahwa hak memilih itu merupakan hak konstitusional dan hak asasi, dan seluruh peraturan perundang-undangan serta prosedur administrasi berdasarkan pasal 28I ayat 4 bahwa negara harus mewujudkan hak asasi itu merupakan tugas penyelenggara dan pemerintah untuk mewujudkan itu, bukan membuat peraturan misalnya justru menyampingkan. Nah, di sini putusan MK tahun 2009 itu yang lahir dari adanya suatu pasal di Undang-Undang Pilpres tahun 2008 yang sekarang dipergunakan, sesungguhnya dengan itu harus diperbaiki Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 oleh DPR. Tapi ternyata mungkin karena kurang waktu kah atau karena dianggap ya sudahlah, sudah bisa diatasi dengan cara begitu, tidak dilakukan. Tetapi itulah yang menimbulkan kontroversi sekarang perdebatannya dengan apa yang dilakukan oleh KPU membuat peraturan bahwa sah
TB, DPK TB, DPK itu karena memang dikatakan bahwa KPU itu boleh membuat peraturan atau regulasi. Itu yang disebutkan ada dia punya kewenangan atau delegated rule making authority. Jadi ada diberikan di dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang 15 tahun 2007 barangkali itu tentang KPU dan Bawaslu itu, mereka diberikan kewenangan untuk melakukan regulasi lanjutan yang bisa dipergunakan, tetapi mereka dengan PKPU itu telah konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Nah, ini kan menarik sebetulnya dalam aturan itu kalau saya tidak salah dan kita pernah perdebatkan ini juga. Sebetulnya kalau orang mau masuk di PKTB itu harus punya syarat-syarat dokumen tertentu. Nah, itu sebetulnya yang dipermasalahkan oleh mereka dari kubu pemohon. Jadi kalau saya melihat tentu saja putusan tahun 2009 itu adalah apa yang dikatakan bahwa persis 3 atau 2 hari lagi pemilu sudah akan berlangsung. Oleh karena itu tidak mungkin kita menunggu lagi regulasi yang dari pembuat undang-undang. Dan biasanya MK itu hanya sebagai dikatakan kalau dia menguji undang-undang itu dia sebenarnya sebagai negative legislator atau pembuat undang-undang yang negatif. Dalam arti kalau bertentangan dengan konstitusi dia mengatakan undang-undang itu dikesampingkan, dibatalkan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi dalam perkembangan ternyata prinsip atau doktrin seperti itu dalam keadaan darurat atau sangat mendesak, urgen, tidak bisa dilaksanakan. Bagaimana misalnya atau apa yang akan terjadi kalau MK mengambil posisi seperti itu, dia menyampingkan satu norma tetapi tidak ada norma mengatur keadaan itu. Oleh karena itu ketika tahun 2009 itu bisa dipakai, yaitu harus ada apa namanya itu kartu keluarga dan lain sebagainya, tetapi ketika keadaan telah cukup ini maka tentu saja dan pembuat undang-undang tidak mengambil alih norma yang harus dibuat di dalam Undang-Undang 42 tahun 2008, maka seperti saya katakan tadi KPU itu memiliki delegated rule making authority. Jadi didelegasikan, ada kewenangannya untuk membuat peraturan yang didelegasikan undang-undang sendiri tadi, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, dan dia tentu seperti pembuat undang-undang akan melihat apakah harus perlu untuk membuat itu dengan kartu keluarga atau tidak, atau membuat aturan lain. Karena tadi dia mengacu juga kepada putusan yang lain bahwa ketentuan atau prosedur administratif manapun tidak boleh mempersulit atau menyampingkan hak asasi, yaitu hak untuk memilih. Nah, oleh karena pertimbangan itu barangkali peraturan KPU dibuat sedemikian rupa sehingga lebih longgar. Tentu apa yang menjadi kontrol terhadap pemilih yang demikian yang tidak didaftar di DPT, kontrolnya tentu daftar absen, kemudian tanda di sini. Ya. Saya kira itu. Artinya kalau boleh saya simpulkan nih Pak Marwar, mereka yang dipermasalahkan dengan DPKTB ini sebetulnya suaranya tetap sah, meskipun memang secara administratif ini ada beberapa hal yang mungkin diperdebatkan atau dicurigai. Diperdebatkan, ya betul. Ini kan karena memang ini urbanisasi di kita, ini pergerakan mobilisasi penduduk demikian tinggi, tentu saja kalau kita mengatakan harus bawa prosedur pindah itu A5 itu, kadang-kadang di dalam pergerakan cepat itu tidak sempat mengurus itu. Nah, apakah harus hilang hak suaranya? Konstitusi atau MK mengatakan tidak boleh hilang, harus dilakukan upaya supaya itu bisa, karena itu hak asasi. Nah, ini yang terjadi saya kira, sehingga Mahkamah Konstitusi mengatakan ya sah saja, ada landasan konstitusi. Dan hak suara setiap rakyat Indonesia yang punya hak itu memang harus dihormati. Harus dihormati. Baik, Pak Marwar. Kita akan sambung ini di segmen berikut. Ya.